Rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Kemendagri menghasilkan 4 kesimpulan yang berkaitan dengan pengawasan otonomi khusus Papua, otonomi khusus Aceh, penataan daerah otonomi baru, dan pejabat kepala daerah mendatang. Rapat kerja ini dipimpin oleh Fahrul Razi, Ketua Komite 1, Philip Wafafma, Wakil Ketua 1, dan Ahmad Bastian, Wakil Ketua 3. Rapat kerja yang diselenggarakan secara fisik dan daring ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komite 1, antara lain Hilmi Muhammad dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Husein Altinsyah dari Maluku Utara, Eni Sumarni dari Jawa Barat, Otto Pipanus PT Bay dari Papua, Hudarni Rani dari Bangka Belitung, Agustin Teras Narang, Kalimantan Tengah, Lili Salurapa, Sulawesi Selatan, Ahmad Sukisman Azmi dari NTB, Maria Goretti dari Kalimantan Barat, Jalika Maharani, Sumatera Selatan, Abraham Lianto, Nusa Tenggara Timur, Jimli Asidki, DKI Jakarta, Habib Ali Alwi dari Banten, dan Arya Wedakarna dari Bali. Sedangkan dari Kemendagri Republik Indonesia dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekjen Kemendagri, sejumlah Dirjen Kemendagri beserta jajarannya. Senator Fahrul Razi menjelaskan rapat kerja dengan Kemendagri RI ini bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, khususnya tentang pemekaran Papua, rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, penyelesaian RPP Penataan Daerah dan RPP Desartada, dan pengangkatan pejabat atau PJ dalam Pilkada serentak tahun 2024. Fahrul Razi mengatakan, wacana penundaan pemilu sudah saatnya diakhiri, agar jangan menjadi kepentingan elit mencari popularitas dan cari muka kepada Presiden. DPD RI dan Mendagri sepakat pemilu tepat waktu dan sesuai dengan konstitusi, tegas Fahrul Razi. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa ada beberapa hal penting yang berubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, antara lain tentang penambahan dana Otsus menjadi 2,25% dan mekanisme pemekaran daerah yang bersifat top-down. Mekanisme ini dipilih untuk mempercepat pembangunan dan mempercepat birokrasi, mengingat wilayah yang luas untuk mengejar ketertinggalan. Pada pertemuan tersebut, Senator Fahrul Razi juga menitipkan pesan kepada Mendagri agar JKA tetap dilanjutkan di Provinsi Aceh. Terkait dengan Aceh, saya ada titipan buat Pak Dirjen Keuangan Daerah nih Pak. Kita 2023 jadi 1%. Dan tahun ini Pak, bulan 3 ya, 31 itu JKA udah habis Pak. Nah, Otsus saja belum 1% tapi JKA sudah habis. Nah ini bahaya juga kalau JKA itu tidak dilanjutkan. Persoalannya Pak, JKA itu jaminan kesehatan Aceh dan itu gratis, semuanya gratis. Jadi alternatifnya kalau tidak ada lagi JKA, rumah sakit itu gratis, semuanya akan lari ke dukun Pak. Ini bahaya. Dan tolong kalau Pak Mendagri cinta sayang sama orang Aceh jangan terjadi, dan saya minta dikawal sama Dirjen Keuangan ya. Saya dari DPD sudah mengatakan tegas tidak boleh JKA itu dihapuskan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.